Fazul untuk bahan presentasinya tadi ya, pemaparannya. Saya harap bisa memberikan gambaran lebih lanjut untuk perusahaan tambang lain nih, untuk kegiatan reklamasinya gitu ya. Jadi salah satu contohnya untuk kegiatan mine closure untuk tambang Raya Megah ya, yang sudah dilakukan oleh Fazul dan tim. Nah, jadi di sini saya berharap juga Bapak dan Ibu belum lelah, belum capek ya. Ini terakhir kok saya ngomong di sini sebelum kita istirahat siang ya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu nggak bosan mendengarkan saya presentasi. Lanjutannya, saya ingin melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh Fazul. Di sini dari sisi kacamatanya GIS gitu ya. Dari sisi GIS kita bisa melengkapi apa saja nih untuk bagian reclamation atau mine closure gitu ya. Jadi mungkin yang pertama di sini adalah untuk reforestation planningnya. Jadi mungkin tadi dari Fazul sebetulnya ada planningnya juga gitu ya. Tapi tadi mungkin belum disampaikan dengan detail gitu ya. Jadi nanti akan saya coba sampaikan untuk planningnya kira-kira dengan GIS ini bisa seperti apa gitu ya bentuknya ya. Dan yang kedua, di sini ada forest atau trees analysis. Tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Fazul terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan di ITM ya, untuk pre-counting, untuk health analysisnya dari si pohon tersebut, apakah pohonnya sehat atau sakit gitu ya. Dan juga yang terakhir ini yang jauh lebih luasnya lagi, lebih kompleksnya lagi, yaitu biodiversity analysis. Jadi melibatkan bukan hanya pohon saja ya, bukan hanya vegetasinya saja, tapi juga hewan, binatang, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama. Jadi di sini untuk soil ya, untuk tanah gitu ya. Jadi kita berharap planning ini untuk reklamasi atau mine closure ini bisa dilakukan dengan tepat gitu ya. Karena mungkin kendalanya biasanya yang suka dihadapi adalah bahwa kita setelah menanam pohon tersebut di area yang memang ternyata dia ini kualitas tanahnya kurang baik gitu ya. Karena kan tadi disampaikan juga di pembahasannya Fazul, kalau proses mine closure atau reklamasi ini berjalan bersamaan atau beriringan dengan kegiatan mine operation gitu ya. Nah, jadi di sini dengan GIS kita bisa memitigasi hal tersebut gitu ya dari sisi kualitas tanahnya ya, di sini. Untuk precision soil type seperti apa, kita bisa memetakan atau mappingkan kira-kira jenis tanah apa nih, karena kan tiap pohon biasanya ada kriteria ataupun parameter tersendiri gitu ya untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian juga dari sisi erosion analysisnya, jadi kita bisa mengetahui untuk area-area mana saja yang memang rawan atau tinggi tahapan erosinya gitu ya. Karena kan kalau kita berbicara erosi ini kan dia membawa unsur-unsur hara yang memang harusnya bisa dimanfaatkan oleh si tanaman tersebut gitu ya. Jadi kita ingin menghindari area yang memang tingkat erosinya tinggi. Kemudian untuk enhancement-nya pun ini bisa dengan data real time ya, untuk memonitoring data kualitas tanahnya, baik itu dari sisi pH-nya, nitrogennya, ataupun soil moisture-nya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat juga sebetulnya untuk melakukan smart planning. Nah, ini tujuannya ya. Tadi setelah kita mengetahui dari sisi presisi lokasinya, dari sisi tanah tadi soil analysis yang kita lakukan, ini kita lakukan ini dengan metode sampling sebetulnya ya. Di sini spatial sampling feature. Ini salah satu fitur baru dari RDS Pro 3.3. Ini pemanfaatannya juga sebetulnya bukan hanya untuk kegiatan reklamasi ya Bapak dan Ibu. Tadi misalkan untuk kegiatan exploration, untuk mine operation juga bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk metodologi sampling ini. Nah, ini karena pemanfaatannya kita tujuannya ingin menanam pohonnya secara presisi. Nah, ini dengan fitur sampling ini harapannya bisa membantu dalam proses penanaman atau reklamasi di area mine closure. Nah, ini kurang lebih contohnya gitu ya. Salah satu contoh dari hasil sampling. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini gabungan dari beberapa metodologi sampling tadi ya. Ini mungkin kalau yang saya tampilkan ada simple random, ada stratified dan lain sebagainya. Di sini dari masing-masing metode sampling sebetulnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini salah satu contoh kita membuat salah satu custom tools di mana kita bisa menghasilkan sampling yang jauh lebih presisi lagi. Ini kita sebut dengan composite sampling. Nah, jadi di sini dengan menggabungkan cluster sampling, simple random sampling, dan systematic sampling, jadi kita bisa lebih mengetahui area yang memang posisinya atau presisinya ini lebih tinggi gitu ya untuk penanaman area pohonnya di area mine closure. Nah, setelah kita melakukan planning tadi ya, sudah kita tanam nih, sudah kita tahu area pohonnya yang bagus ada di mana, sudah based on sampling tadi gitu ya, sudah kita tanam, pohonnya pun bertumbuh. Di sini dengan menggunakan data drone ya, tadi
mungkin sempat disinggung juga dari materi Halo Robotics tadi ya, bisa kita manfaatkan lebih jauh lagi data drone yang kita capture untuk melakukan kegiatan tree counting. Ini biasanya untuk kegiatan pelaporan gitu ya, baik itu ke SDM ataupun ke KLHK gitu ya. Sudah berapa banyak jumlah pohon yang memang sudah berhasil ditanam. Di sini kita contohkan ya hasil dari analisis GeoAI-nya yang di lingkari kuning ini adalah hasil analisis dari GeoAI-nya. Dan juga sebagai catatan, di sini ketika kita ingin memanfaatkan fitur GeoAI ini untuk kegiatan main closure atau reklamasi, ini kalau bisa tanamannya memang bukan yang usianya sudah tua gitu ya, dalam artian sudah sangat lebat lah. Kondisinya ini pohon lebat itu tidak recommended, tapi kami rekomendasikan di sini memang tampilannya masih kurang lebih seperti ini gitu ya. Masih kita bisa identifikasikan dengan mata kita sendiri bahwa ini adalah satu individu pohon dan beda individu pohon lainnya. Ataupun ingin lebih dikembangkan lagi tadi misalkan dari sisi jenis pohonnya itu juga bisa. Ketika misalkan tadi kita sudah memplanningkan gitu ya, dari planningnya ini kita bedakan satu area blok ini memang khusus tanaman A, yang satu blok lagi tanaman B. Jadi itu akan jauh lebih mudah juga ketika kita ingin membedakan si jenis pohonnya dengan fitur GeoAI ini juga. Dan jauh lebih pengembangannya lagi, tadi mungkin sempat disinggung dari sisi konsep ya, ini kurang lebih contoh demo atau mock-up-nya untuk kegiatan carbon stock monitoring ya. Jadi dari data hasil analisis tree counting tadi, ini kita bawa ke versi web untuk kita monitoring dan juga memanfaatkan mobile apps ya, Survey123 di sini untuk capturing data carbon stock-nya yang ada di lapangan. Ketika kita berbicara carbon stock pun pasti kan setiap jenis pohon ini punya formulanya tadi ya, seperti yang Pak Zul telah singgung di presentasinya. Jadi punya formula masing-masing dan juga punya allometric masing-masing. Nah di sini dengan Survey123 dengan advanced capability-nya kita bisa mengatur sedemikian rupa formula tersebut. Jadi ketika kita input parameternya biasanya yang paling umum itu tinggi, lebar pohon gitu ya. Ketika kita input nanti akan terkalkulasi secara otomatis dalam form ini hingga ke misalkan tujuannya ingin menghitung kira-kira berapa sih harganya ya dari total karbon yang ada di sini atau carbon price-nya berapa, bisa kita estimasikan juga langsung di dalam Survey123 ini. Dan nanti akan langsung ter-report dalam bentuk dashboard atau web aplikasi seperti ini. Nah, ini salah satu contoh tampilannya ya dari beda jenis pohon tadi hasil dari GeoAI yang sudah kita training di sini. Salah satu contohnya ada simbologinya juga di sini. Dan di sini ketika kita pilih jenis pohonnya, dan juga di sini ada komponen misalkan tinggi pohon, diameter pohon, itu kita atur formulasinya nanti sedemikian rupa menyesuaikan based on jenis pohonnya tadi yang sudah kita pilih. Ini kita input parameternya, kemudian juga untuk diameter pohonnya di sini ya contohnya, yang kemudian nanti akan terkalkulasi secara otomatis. Nah di sini ya sudah langsung terhitung semua untuk parameter yang lainnya. Nah dari kegiatan tree counting ini pun untuk yang lebih big picture-nya lagi, lebih besarnya lagi, kita kan mungkin untuk main closure ini bukan hanya identik terkait dengan vegetasi saja gitu ya, tapi juga untuk hewan ya ataupun area lingkungan yang ada di sekitar. Di sini kita dengan GIS bisa melakukan time series analysis. Nah, jadi dari data citra satelit di sini ya saya menggunakan Sentinel-2A yang sudah saya olah gitu ya. Di sini kita tampilkan time series-nya. Jadi kita bisa tahu nih progres reklamasinya atau main closure-nya seperti apa based on luasan areanya gitu ya. Di sini kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai 2024. Di sini terlihat progresnya seperti apa, apakah dia memang stabil atau memang kerapatannya lebih rapat gitu ya. Di sini yang warnanya semakin tua di sini menunjukkan vegetasinya memang lebat atau rapat gitu ya. Ataupun ternyata di sini di tahun berikutnya dia berkurang nih, berarti ada faktor lain gitu ya, memang perlu kita cek lapangan. Kemudian dari sisi hewannya, jadi di sini untuk keanekaragaman hayati lainnya seperti hewan, binatang, di sini kita lakukan survei juga gitu ya. Di sini kita tampilkan datanya dengan real time dari Survey123, dan di sini contoh tampilan digital form surveinya. Jadi kita mendetailkan untuk keanekaragaman hayati yang ada di area reklamasi ataupun main closure yang sudah kita lakukan di sini gitu ya. Dan harapannya juga di sini untuk long term monitoring, karena kan tujuannya tadi mungkin karena kita berjalan beriringan ya, mungkin kebanyakan tambang di sini untuk area reklamasi atau kegiatan main closure ini dilakukan secara beriringan. Ketika operation sudah berlangsung, main closure-nya juga sudah mulai jalan gitu ya. Nah di sini harapannya bisa kita lakukan long term monitoring. Jadi di sini
kalau kita detailkan juga dalam bentuk analisis di sini ya. Jadi hubungannya antara si vegetasi dengan si hewan. Jadi kita dari SI Indonesia merujuk ke beberapa paper juga sebetulnya, paper atau jurnal. Jadi di sini kita menggunakan metode Shannon and Simpson. Jadi hubungan antara si vegetasi dengan si hewan ini seperti apa? Apakah saling berkaitan? Misalkan vegetasinya semakin lebat, apakah hewannya juga semakin banyak di area situ gitu ya. Nah, di sini hubungannya menunjukkan sangat baik gitu ya, hubungan antara si hewan dengan vegetasinya. Dan kemudian untuk detail informasinya di sini adalah hasil dari pengambilan data lapangan. Nah, di sini juga menariknya dari digital form ini kita bisa menyematkan suara. Misalkan nanti tim lapangan nggak tahu nih bentuk hewannya seperti apa, suaranya kayak apa. Di sini bisa kita tempatkan suaranya juga, jadi tim lapangan bisa dengan mudah melakukan survei lapangannya. Ini contohnya suara monyet ya, kita gambarkan di sini. Nah, dari situ kegiatan biodiversitas tadi ya untuk lebih luasnya lagi. Tadi di awal saya sudah menyampaikan kegiatan exploration. Tadi juga ada dari Parahadian, dari PT Vale yang sudah menyampaikan kegiatan database management dan juga exploration seperti apa. Kemudian di pemateri kedua ada Ibu Lucy terkait dengan data drone, kemudian juga enhancement-nya, pemanfaatannya seperti apa untuk kegiatan tambang, ada banyak sekali gitu ya. Dan juga yang beririsan dengan GIS seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan juga untuk kegiatan operation. Dan yang terakhir tadi ada Pak Zul sudah sharing juga untuk kegiatan main closure atau kegiatan reklamasi dan rehabilitasi yang ada di ITM. Nah, di sini saya ingin menggambarkan secara lebih luasnya lagi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum mengetahui atau masih belum familiar gitu ya dengan tampilan-tampilan dalam bentuk web aplikasi ataupun dashboard tadi. Nah, di sini kurang lebih workflow-nya yang bisa kita manfaatkan dengan GIS sebagai platformnya. Tadi dari berbagai macam divisi atau departemen gitu ya, dari eksplorasi, operation, enviro, ataupun berbagai macam divisi lainnya. Tentunya problemnya adalah tadi seperti yang Pak Rahadian sudah sampaikan di awal, datanya silo gitu ya, terpecah-pecah. Jadi masing-masing divisi punya database masing-masing gitu ya. Untuk baik itu bentuknya dokumen, tabular data, ataupun data-data shape file atau AutoCAD ya, data-data spasial, atau bahkan data imagery, data drone, atau bahkan data real time tadi ya, dari data sensor ataupun IoT. Nah, di sini dari berbagai macam database yang ada dari tiap divisi atau departemen miliki, misalkan dari PostgreSQL, SQL Server, SAP, atau Oracle, ataupun berbagai macam bentuk database lainnya. Ini kita integratekan bentuk biodatabase ya ke dalam ArcGIS sebagai platformnya. Di sini yang saya tampilkan adalah ArcGIS Enterprise sebagai platformnya, di mana tadi kita bisa saling berkolaborasi seperti yang sudah dimanfaatkan ya tadi di PT Vale Indonesia untuk kolaborasi, untuk data manajemen dan standarisasi, kemudian juga untuk sharing kontennya, dan juga untuk membagikan hasilnya kepada orang-orang yang memang memerlukan, misalkan BOD ataupun tim manajemen seperti itu ya. Kemudian untuk analisisnya, tadi setelah kita memanage datanya di satu tempat, di satu rumah yang besar gitu ya, kalau saya boleh istilahkan, nah baru kita analisis atau kita memasaknya gitu ya, istilahnya dapurnya di sini di dalam ArcGIS Pro. Nah, jadi di dalam ArcGIS Pro ini selain untuk melakukan analisis gitu ya, tadi berbagai macam analisis untuk data engineering juga bisa, ataupun untuk terkait dengan database dan data manajemen juga dalam ArcGIS Pro bisa kita lakukan. Di sini kalau kita lihat untuk deep analisis sebetulnya ada banyak tadi ya, yang mungkin nggak bisa saya singgung secara detail. Jadi secara gambarannya kita bisa melakukan GeoAI untuk hydrology analysis, kemudian juga untuk hazard analysis, dan juga analisis lainnya. Kemudian untuk enhancement-nya, tadi beberapa contoh sudah saya sampaikan juga, bukan hanya based on desktop analysis, tapi kita juga bisa menambahkan data lapangan secara real time untuk kegiatan eksplorasi, untuk kegiatan enclosure tadi contohnya, juga kegiatan-kegiatan lapangan lainnya bisa di-report secara real time melalui Smart Field Data Collection, Field Apps. Itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting juga dan krusial gitu ya, untuk dilaporkan, untuk sistem pelaporannya seperti apa. Sini dalam bentuk web aplikasi tadi ya yang banyak saya tampilkan, dalam bentuk dashboard, web aplikasi, ataupun sebetulnya dalam bentuk mobile apps pun bisa gitu ya. Jadi kita membuat mobile apps sendiri dari aplikasi yang sudah kita buat. Dan juga di sini dari fitur yang kita sampaikan dari ArcGIS sebagai platform, kita tidak menghilangkan fitur yang memang identik dengan ArcGIS itu sendiri. Di mana mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal ArcMap ya dulunya untuk pembuatan peta digital ataupun peta cetak gitu ya. Di sini
nggak kita hilangkan sama sekali, kapabilitasnya tetap ada, karena itu masih jadi hal yang utama juga gitu ya, yang penting. Jadi untuk pembuatan digital maps, ekspor data, ataupun peta cetak, itu masih tetap bisa kita lakukan. Nah, dari solution workflow-nya ini, saya harap Bapak dan Ibu jadi lebih tergambar gitu ya. Jadi mungkin dari awal sampai akhir saya hanya menampilkan output-nya aja gitu ya, output dan hasil analisisnya aja. Ini kurang lebih backstory-nya, cara kita membuat ataupun menghasilkan berbagai macam output tersebut adalah seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya lagi, saya harap Bapak dan Ibu bisa berkunjung nanti ke booth-booth yang ada di luar untuk berdiskusi lebih detail gitu ya, karena pemaparan saya tadi mungkin kurang detail karena keterbatasan waktu juga. Nah, jadi di sini saya harap Bapak dan Ibu bisa terdapat ide ya, ide yang bisa diambil dari paparan yang sudah saya lakukan ataupun dari 3 narasumber sebelumnya gitu ya. Saya harap Bapak dan Ibu jadi lebih tergambar nih, oh GIS itu bisa se-powerful ini loh, bisa end to end gitu ya, dari awal sampai akhir proses pertambangan bisa kita support. Nah, saya harap Bapak dan Ibu bisa mendapatkan new idea gitu ya, misalkan untuk pengembangan ke depannya kira-kira di perusahaan Bapak dan Ibu bisa seperti apa. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan.